Kode 7. Z. Mama ada menghubungimu? Tanya Pras saat mereka sudah masuk kantor. Tidak. Jawab Zizi cepat. Coba cek ponselmu. Zizi segera mengambil ponselnya di kantong blazer dan ternyata ada 3 miss call dari calon mertuanya itu. Astaga. Mode silent pak, pasti ini kerjaan Zean semalam dia memainkan ponsel saya. Jawab Zizi segera mengaktifkan kembali nada deringnya. Mama meminta kamu siang ini ke butik Tante Sari. Siang ini pak? Tanya Zizi. Iya, tapi laporan untuk minggu ini belum selesai pak. Ini sudah jam 1 lagi. Besok saja. Biar saya antar kamu sekarang sekalian kita makan siang terlebih dahulu agar kuat menghadapi kenyataan hidup. Ujar Pras. Maksud bapak, agar kamu kuat saat mama memintamu untuk bergonta-ganti pakaian nanti. Alasan Pras. Tidak terlambat pak? Tanya Zizi. Tidak. Tadi saya sudah katakan sama mama pukul 3 karena kita banyak pekerjaan. Jawab Pras membuat Zizi sedikit lega. Pras dan Zizi keluar dari ruangan menuju lift. Siang pak. Sapa Nita sang resepsionis. Siang. Nit, jika ada yang mencari saya katakan padanya kalau saya sedang keluar untuk meeting. Kembali lagi ke kantor pak? Tanya Nita. Belum tahu. Sahut Pras lalu segera pergi. Zizi mengikuti langkah kaki Pras dari belakang. Enak ya si Zizi. Hubungan percintaannya dengan adik Pak Pras membuatnya jadi anak emas. Kemana-mana selalu ikut dengan Pak Pras. Gumam salah satu pegawai. Aku yakin Zizi tidak bisa bekerja hanya mengandalkan kecantikan dan kekuasaan kekasihnya saja. Ketus karyawan lain. Huf, jangan asal bicara. Siapapun akan seperti Zizi jika memiliki relasi. Lagi pula kita tidak tahu bagaimana kinerja Zizi jadi jangan banyak komentar. Sahut karyawan lainnya membela Zizi. Kenapa lama sekali? Tanya Bu Indah. Banyak pekerjaan ma. Jawab Pras. Mama sudah hubungi Bara. Tapi dia bilang tidak bisa datang karena masih ada jadwal operasi kamu sajalah Pras yang mewakili Bara. Maksud mama? Tanya Pras terkejut. Badan kalian tidak begitu jauh beda. Hanya besar kamu beberapa senti saja. Nanti saat fitting bisa dirombak lagi lah. Untuk mengambil dasarnya saja. Jelas Bu Indah. Mana bisa begitu ma? Bisa. Nanti Tante Sari yang akan mengurus semuanya. Kekeh Bu Indah membuat Pras mengikuti kemauan mamanya ini. Warnanya yang mana sayang? Tanya Bu Indah pada Zizi. Terserah mama saja, aku menurut. Kamu memang calon menantu terbaik mama. Puji Bu Indah pada Zizi. Yang ini saja Sar. Tapi aku mau di mix pakai mutiara ya. Pinta Bu Indah lagi. Oke. Pokoknya kamu buat gaun yang terbaik karena ini pernikahan besar. Aku ingin menantuku terlihat cantik. Tenang saja Nda. Menantumu sudah cantik tinggal dipoles sedikit saja, puji Sari. Ma. Kalau di kampung nanti jangan yang begini ya ma, gaunnya takutnya orang kampung bingung. Ucap Zizi. Tenang saja sayang. Mama sudah bedakan gaun untuk akad nikahnya. Gaun ini saat resepsi di Jakarta. Iya ma. Maaf. Kenapa minta maaf sayang? Tidak masalah mama mengerti. Ini yang disukai oleh Zizi pada keluarga Bara tidak banyak menuntut padahal dia orang kampung tapi toleransinya kuat. Mama Indah tidak pernah memaksakan kehendaknya pada Zizi dan Zizi pun juga pandai menyesuaikan diri di keluarga Bara. Sudah ma? Tanya Pras. Sudah tapi mama mau mengajak Zizi untuk bertemu.
Mama saja yang atur Zizi banyak pekerjaan ma. Lagi pula untuk pemilihan warna pasti sudah dipikirkan oleh pihak Wo. Ucap Pras. Mana tahu Zizi ada request. Tidak ma. Sesuatu hati mama sesuai juga untuk aku. Sahut Zizi lembut. Baiklah kalau begitu biar mama dan papa saja nanti yang ke sana. Untuk di rumah kamu apa sudah ada nak? Apa perlu dibawa dari sini? Tanya Bu Indah. Tidak perlu ma, hajatan di kampung berbeda dengan di kota. Jawab Zizi cepat dan diangguki Bu Indah. Kenapa kamu bilang tidak bisa mas? Bukannya kamu tidak terlalu sibuk hari ini? Tanya Arum setelah mereka selesai bercinta. Siapa bilang aku tidak sibuk? Ini aku sibuk memuaskanmu? Jawab Bara sambil memasang kembali celananya. Kalau itu aku juga tahu. Maksudku kenapa kamu tidak ikut saja fitting bajunya bukannya kamu akan menikah? Fitting atau tidaknya aku tetap akan menikah. Bukan jadi tidak perlu repot-repot biar mama yang mengurusi semuanya aku tinggal menunggu hasil saja. Apa kamu tidak kangen dengan Zizi? Pancing Arum. Kami bertengkar. Kenapa? Tanya Arum kepo. Dia pergi ke Singapura tanpa seizinku. Bukannya dia bekerja. Kenapa kamu marah? Aku hanya ingin dia menghargaiku sebagai calon suaminya. Mentang-mentang dia bekerja di perusahaan keluarga dia bisa seenaknya saja pergi. Ketus Bara yang masih kesal pada Zizi. Wah, cantik ya Zi. Ini yang dikatakan orang menara tinggi di Jakarta. Akhirnya Mbak bisa lihat juga. Ini Monas Mbak. Ucap Zizi tersenyum kecil melihat tingkah sang ipar. Ayo Zean foto di sana nak biar orang kampung tahu kalau kamu sudah ke Jakarta. Nanti pamer sama Eyang ya. Zizi sengaja mengajak abang dan iparnya untuk keliling Jakarta malam ini tentunya bersama Pras yang memaksa untuk tetap ikut meskipun sudah dilarang. Kabar ibu bagaimana mbak? Tanya Zizi. Baik, ibu dan bapak sehat Zi. Mereka sekarang sedang sibuk menyiapkan pesta pernikahan kamu nanti, jawab Nisha. Zizi menghela nafas panjang membuat Nisha sedikitnya mengerti. Kalau adik iparnya ini sedang galau. Z, main dulu sama ayah dan Om Pras. Pintanya pada Zean dengan menunjuk Pras dan Dimas sedang asik mengobrol. Z, jujur sama mbak. Ada apa? Mbak aku bimbang. Aku Zizi. Bimbang karena apa? Aku masih ragu dengan pernikahan ini mbak tapi aku tidak berani mengambil keputusan. Aku takut banyak yang kecewa terutama ibu. Z, apa Bara menyakitimu? Tanya Nisha serius dan dijawab gelengan oleh Zizi. Lalu, Bara terlalu sibuk mbak hingga tak ada waktu untukku. Kamu curiga? Potong Nisha. Aku sudah berusaha berpikir positif mbak. Tapi tetap saja tidak bisa. Bara sama sekali tak memberikan kabar padaku. Hanya mamanya saja yang berharap dengan pernikahan ini sementara Bara tidak. Tanyakan langsung pada Bara Z. Maksud mbak? Sebelum semuanya terlambat lebih baik kamu tanyakan langsung pada Bara. Jika memang kalian masih sama-sama ragu lebih baik diundur Z sebelum semuanya selesai. Tapi ibu mbak, aku takut ibu kecewa. Mbak tahu sendiri bukan usiaku sekarang bukan ABG lagi. Dan aku di perantauan pasti ibu khawatir. Mbak bisa jelaskan semua pada ibu Z. Mbak mungkin ibu bisa menerima walaupun hatinya sedih tapi tidak dengan keluarga besar kita. Aku takut mereka merasa terhina. Nanti mbak coba bicara dengan Mas Dimas mencari solusinya. Jangan di sini mbak.
Nanti Mas Dimas malah nekat untuk menemui Bara, bisa kacau semuanya. Pinta Zizi dan diangguki Nisha mengerti. Nisha juga tahu kalau watak suaminya keras, mungkin untuk melindungi adiknya. Saran Mbak, kamu harus segera selesaikan Zi. Karena hanya 2 bulan lagi waktu yang ditentukan. Iya Mbak. Doakan semuanya baik-baik saja dan saat pulang nanti aku bisa bawa Bara. Kalau harapan Mbak si dia yang kamu bawa pulang. Canda Nisha menunjuk Pras yang sedang asik bermain dengan Zean, membuat Zizi menepuk kecil lengan iparnya ini.